Selamat jumpa Sobat Lintas Hobi. Saya sekarang berada di 403 Kentungan, markas apa namanya? Batalion Mekanis. Batalion Mekanis 403. Wirasada Pratista. Wirasada Pratista. Okay. Itu Anda kan bertanya, kenapa saya sampai ke markas TNI? Kita ketemu dengan Dan Catur, Bangun Catur Nuswantoro. Okay. Dan Catur ini adalah Kadif Juri NZR Indonesia Pusat. Jadi orang nomor 1 juri di NZR Indonesia. Gimana Pak Agus? Soal ini Dan gaconya banyak Dan. Ada 5. Ayo monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bangun Catur Nusantara. Ya, selamat siang Dan. Selamat siang, selamat datang Pak Agus. Terima kasih atas waktunya bisa singgah di markas GG 403 ya. Kehormatan bagi saya ini Dan. Oke. Masuk ke sini. Tadi masuk sempat deg-degan tadi. Protokolernya bagaimana? Sempat tanya-tanya dulu sama Dan Catur tadi itu, terus kemarin ya Dan ya. Dan tadi juga agak deg-degan, tapi nyampe ke sini juga dengan baik-baik. Langsung diantar ke lokasi. Ya, alhamdulillah kita ya untuk aturan tamu juga ya memang ada aturannya Pak ya, ketentuan-ketentuan. Jadi untuk yang akan masuk di asrama itu akan ditanya dan dicek sama propos. Itu untuk keamanan warga 403 sendiri ya. Nah, di situ untuk tamu rekan-rekan yang mau berkunjung juga ada aturannya. Untuk masuk di Patndolu sendiri apabila menggunakan celana pendek harus bersepatu. Kalau menggunakan sandal harus pakai celana panjang. Itu aja sih. Oh, jadi memang utamanya di kesopanan ya. Nggih, sopan santun. Saya tadi juga sempat kan bawa alat ini Dan. Nggih. Sempat ditanya Tanya-tanya. isinya Nggih. apa. Tapi mau ketemu Dan Catur terus Diantar sama anak-anak. diantar ya. Baik-baik saja sampai ke Nggih. lokasi. Luar biasa ini posisi Dan Catur di sini berarti. Alhamdulillah. Dan Catur baru ya di 403 ini Dan. Untuk saya sendiri di kota yang istimewa Yogyakarta ini, daerah istimewa Yogyakarta, terhitung udah 1 tahun 2 bulan. Nggih. Baru 1 tahun 2 bulan. Itu bersamaan dengan Jogja Fair Battle ya Dan waktu itu. Nggih, leres. Ditandai dengan event Jogja Fair Battle. Ya, waktu itu, betul. Dan Catur ya. Nah, Dan Catur bergabung di TNI sejak tahun berapa sih Dan? Saya dulu pendidikan 2003 itu di Jember ya. Di Jember saya melaksanakan pendidikan selama 1 tahun. Setelah itu kami di penempatannya di Pulau NTB, di Lombok. Nah, Lombok NTB. Ya, mulai dari 2004 saya di Lombok NTB sampai dengan 2020. Lumayan ya, 16 tahun. Nggih, 16 tahun saya di NTB. Setelah dari NTB kembali ke Baru ke 403. Oh, kemarin dari NTB ya Dan? Iya. Oh, saya pikir dari Malang. Oh, enggak dari NTB. Kalau Malang itu Dan? Nah, kalau Malang karena organisasi aja perburungan. Karena untuk pusat sendiri NZR Indonesia, inti pembentukan NZR Indonesia itu di Kota Malang, kota wisata Malang.
Makanya banyak teman-teman yang bilang kalau Dan Catur kemarin pindahan dari Malang itu dari secara organisasi NZR ya? Organisasi NZR aja. Tapi secara kedinasan dari NTB. NTB Mataram Lombok. Dan Catur kan di NTB pasti ya tetap jalan hobinya kan Dan ya. Dan selain berdinas tetap jalan hobi di Iya, betul. Ya kebetulan selama saya di NTB sendiri karena hobi saya burung, sehingga pas di markas satuan lama saya yaitu di Yonif 742 sana, di situ saya berdirikan gantangan permanen. Ya, saya berdirikan gantangan permanen itu mulai tahun 2012. 2012 sudah 11 tahun. Nggih, 11 tahun. 2012 berdiri gantangan GG 742 itu kami kasih nama GG 742. GG 742. Nggih, gantangan gebang 742. Nah, tersebut gantangan itu juga gantangan permanen pertama. Ya, saya buat gantangan permanen pertama di NTB. Ya, alhamdulillah saat ini masih berjalan, di sana dijalankan oleh anggota saya dan juri-juri NZR Indonesia pastinya. Ada anggota TNI yang bertugas sebagai juri juga di sana. Ya, betul. Untuk GG 742 sendiri di sana anggota TNI-nya ada berjumlah 3 orang sebagai juri dan korlap. Oke. Nah, dan menjadi juri di sebuah organisasi besar ya, jadi ini kan besar ini, skalanya nasional dan juga secara kedinasan. Dan Catur di TNI juga bisa dikatakan bukan orang yang slow dan banyak waktu, sibuk terus kan Dan? Yeah. Nah itu manajemen waktunya bagaimana Dan? Saya cerita dulu ya, awal mulanya saya di NZR itu dulu saya awalnya di independen Pak Agus. Independen ya, independen. Waktu itu kami di Lombok independen, yaitu independen juri GG 742. Berjalannya waktu, datanglah Pak Iwan Sopyan, Pak Suud, dan teman-teman BNR mengadakan menggunakan gantangan saya. Ya kebetulan di NTB itu gantangan permanen baru ada gantangan saya. Yaitu mengadakan di lapangan batalion. Dengan adanya itu kan kami ada komunikasi. Nah, dengan komunikasi tersebut Pak Haji Iwan, Pak Suud dan teman-teman memberikan tawaran waktu itu untuk gabung ke BNR awalnya. Ayo gabung di BNR, tolong dibesarkan di wilayah NTB. Setelah selang waktu 3 minggu ya nggak salah, itu saya berikan keputusan untuk masuk ke BNR. Dan alhamdulillah selama saya di BNR sendiri, di sana setiap kabupaten berdirilah gantangan BNR waktu itu. Ya mulai dari Bima, ya Bima itu di luar Pulau Lombok lagi, nyebrang laut lagi, itu ada Bima, terus Dompu, Lombok Tengah, Lombok Timur, Mataram tempat saya sendiri, dan ada KLU. Nah di sana setelah saya membuat titik-titik atau gantangan-gantangan BNR, berjalannya waktu dengan adanya keputusan dari wilayah Jawa ya khususnya, polemik beralihlah ke NZR. Karena saya dari awal masuk di BNR itu sama Pak Haji Iwan, Pak Suud, ya kenalnya waktu itu kami dekatnya ya sama beliau-beliau, sehingga saya putuskan untuk di NTB alih bendera semua menjadi NZR. Sampai sekarang? Sampai dengan sekarang, alhamdulillah. Oh itu, ada hubungannya dengan waktu saya lihat ada sebuah komentar di YouTube, kapan Lombok akan ada gelaran seperti yang digelar? Oh, oh jadi itu hubungannya? Iya, betul. Ya,
kemudian ada misi apa sih Dan? Kok sampai akhirnya event-event NZR itu ada di Jogja Dan? Oh. Gitu, Dan. Ya, alhamdulillah selama saya di NTB juga, setiap gelaran-gelaran saya dikatakan sukses terus. Ya. Ketika kami pindah di Jogja ini, harapan saya NZR juga besar. Ya, NZR Indonesia juga besar. Dengan beralihnya sistem-sistem penjurian, ya kita harus ngikuti. Ya. Kita harus ngikuti dengan sistem terbuka. Karena pembaruan sistem ya. Iya betul. Ya. Lebih transparan. Ya. Harus memiliki juri-juri yang mumpuni, yang SDM-nya di atas rata-rata minimal ya korlap, ya, yang sudah mengalami pahit manisnya juri. Jadi kalau udah sistem terbuka itu ya real juri, nah, sehingga dengan adanya itu awal mula SPM sendiri saya melihat kelas komunitas itu benar-benar antusiasnya luar biasa. Begitu kelas reguler itu turunnya drastis. Ya, kami nanya, ada apa ini? Nah, setelah kami selidiki, kami dalami, kami bertanya, ya terus terang dari akar rumput kepercayaan kepada tim juri itu kurang. Ya, kepercayaan akar rumput sama kepada tim juri itu kurang. Nah, itulah menjadi PR kami sebagai juri NZR. Kami tekankan kepada juri-juri kami agar benar-benar kerja real lapangan. Setelah ada rencana itu, kumpullah teman-teman pecinta murai Jogja, membentuklah namanya SPM, ya, Silaturahmi Pecinta Murai Batu Yogyakarta. Ya alhamdulillah dengan adanya SPM itu harapan kami di Jawa Tengah yang baru ada khusus lomba murai ya di SPM ini. Ya alhamdulillah antusias kemarin sudah luar biasa. Dari awal itu kan baru kedua, baru kedua ya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat. Laparnya serasa event. Ya alhamdulillah bisa dinikmati oleh akar rumput dan tentu saja yang kita bidikan kicomania dari segala lapisan ya. Betul. Jadi elemen tidak menutup kemungkinan nanti ya di SPM itu akan tersedia juga tiket yang mahal juga dari yang lain. Karena kebanyakan dari peserta berpikir seperti ini Dan. Kalau tiketnya murah, mereka datang jauh dari luar kota. Kalau untuk main kan nanti dapat apa? Ya, betul. Seperti itu Dan. Itu yang perlu lihat. Nah dan ini Dan, Kiat dan Catur. Ini kan juri-juri NZR yang dulu di BNR ya, sudah bertahun-tahun, sudah secara pengalaman juga sudah matang, skillnya juga sudah pasti mumpuni. Ya. Nah, dan Catur mengumpulkan lagi nih teman-teman ini, visi misi yang dibangun Dan di NZR ini Dan, ketika dan Catur bertekad dengan NZR akan di Jogja akan menjadi besar kan seperti Betul. Itu. Apa Dan yang rahasianya? Ini tentu ada racian-racian ini, sehingga dari penampakan Kopdar SPM yang pertama, Fair Battle, Latber SPM, ini lonjakannya tinggi. Ya itu triknya apa Dan? Alhamdulillah lah, untuk juri-juri SPM sendiri itu sudah kami tunjuk, ya kami sortir, kami pilih, ya. Sudah kami pilih. Di situ juga kita kumpul dengan member-member, ya, member-member pengurus member SPM. Karena saya sebagai divisi juri NZR Indonesia, jadi saya tahu kualitas-kualitas juri NZR Indonesia. Di situ kami komunikasi sama Pak Haji Iwan selaku Ketua Umum NZR Indonesia. Kami ajukan, Pak Haji juga tahu kan, dulu kan Pak Haji sebagai divisi jurinya dulu Pak Haji diserah terimakan ke saya dulu wakil naik ke divisi juri NZR Indonesia. Nah itu untuk juri-juri SPM sendiri itu udah terbentuk,
orang-orangnya. Ya harapannya acara-acara SPM sendiri dapat berjalan dengan sukses, dengan fair play, apa adanya, kualitas burung. Termasuk menerima aspirasi dari member Nggih. ketika ada ya sesuatu yang tidak sinkron gitu ya. Ya. Seperti itu ya. Didiskusikan ini perlu pembahasan khusus dengan NZR atau bisa langsung diputuskan oleh Dan Catur? Bisa, langsung kami putuskan langsung. Saya bisa memutuskan itu. Jadi kita juga ada saran dan masukan dari member kita tampung, Pak. Semua tujuannya sama pastinya, untuk kemajuan Kicau Mangu. Jadi apabila emang ada kritik dan saran itu yang intinya membangun, pasti akan kita terima. Dan akan saya sosialisasikan ke seluruh jajaran NZR Indonesia. Karena kalau hal yang baik, kenapa tidak? Iya, Dan betul. seperti itu. Iya. Jadi teman-teman nggak perlu sungkan atau rikuh pekewo gitu. Iya, enggak apa-apa. Bisa disampaikan langsung ketika ada yang tidak sesuai, Pas. mengganjal. Iya.